Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali bersama Pak Guntur. Hari ini kita belajar IPA. Materi kali ini kita akan membahas makhluk hidup dengan lingkungan. Pertama, kita akan membahas terkait ekosistem dan komponen-komponennya. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik yang tidak dapat terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Bisa dilihat pada gambar, ini adalah salah satu contoh terbentuknya ekosistem. Ekosistem juga merupakan penggabungan dari unit biosistem yang melibatkan hubungan interaksi timbal balik antara organisme serta lingkungan fisik. Sehingga aliran energi menuju struktur biotik tertentu dan terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Kemudian kita akan membahas komponen-komponen ekosistem. Komponen-komponen ekosistem terbagi atas dua, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Di mana komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup, diantaranya air, tanah, udara, dan cahaya. Komponen biotik berdasarkan kemampuannya dalam memperoleh makanan digolongkan menjadi 3 tingkatan, yaitu organisme autotrof, heterotrof, dan pengurai, di mana organisme autotrof atau disebut dengan produsen, yaitu organisme yang dapat membuat makanannya sendiri dan menyediakan makanan bagi organisme lain. Sedangkan organisme heterotrof atau yang disebut dengan konsumen, yaitu organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan memperoleh makanan dari organisme autotrof atau memakan organisme heterotrof lainnya. Yang terakhir adalah pengurai atau yang disebut dengan decomposer, yaitu organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Ya, pengurai disebut juga konsumen makro, sapotrof, karena makanan yang dimakan berukuran lebih besar dari badannya sendiri atau tubuhnya sendiri. Kemudian yang kita bahas adalah interaksi antar makhluk hidup dan lingkungan. Yang pertama, pengertian lingkungan. Apa sih lingkungan itu? Lingkungan adalah keadaan fisika, kimia, biologi di sekitar makhluk hidup. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi matahari, mineral, serta hewan dan tumbuhan yang terdapat di darat maupun di dalam perairan. Kemudian, lingkungan fisik yang menjadi tempat tinggal dan tempat berkembang biak alami bagi suatu jenis makhluk hidup disebut dengan habitat. Nah, peran unik yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup dalam habitatnya disebut dengan niche atau niche atau relung. Selanjutnya, ekosistem. Ekosistem dapat berupa ekosistem alami dan ekosistem buatan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti hutan, laut, pantai, sungai, rawa, dan danau. Itu merupakan contoh ekosistem alami. Sedangkan ekosistem buatan itu seperti contohnya sawah, kolam, dan akuarium. Nah, seperti yang ada pada gambar ini. Ya, satuan-satuan ekosistem itu sendiri ada beberapa dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ada individu, populasi, komunitas, lalu ekosistem itu sendiri, dan biosfer. Nah, apa sih individu itu? Individu adalah makhluk hidup tunggal. Sedangkan kalau populasi adalah kumpulan makhluk hidup sejenis yang menempati suatu habitat pada waktu tertentu.
Selanjutnya yang paling lebih tinggi lagi komunitas, yaitu kumpulan dari populasi-populasi yang hidup bersama di suatu tempat atau wilayah tertentu. Dan ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungannya yang saling berinteraksi. Dan terakhir adalah biosfer, ya. Keseluruhan ekosistem yang ada pada bumi ini itu disebut dengan biosfer. Ingat, urutan organisasi makhluk hidup dari yang paling sederhana hingga paling kompleks, dimulai dari individu, populasi, komunitas, lalu ekosistem, dan terakhir adalah biosfer. Kemudian kita akan membahas terkait interaksi antar komponen ekosistem. Antar komponen ekosistem memiliki interaksi antara lain energi matahari menjadi sumber energi bagi bumi dan seluruh isinya. Energi ini dimanfaatkan oleh produsen atau tumbuhan hijau dan fitoplankton untuk melangsungkan proses fotosintesis. Energi matahari yang sampai ke bumi juga berperan pada terjadinya penguapan air, transpirasi pada tumbuhan, hujan, angin, dan proses-proses alamiah lainnya. Kemudian pada atmosfer atau udara menyediakan gas oksigen yang diperlukan oleh manusia dan hewan untuk bernafas, menyediakan karbon dioksida yang diperlukan tumbuhan untuk berfotosintesis. Lalu produsen melakukan fotosintesis. Zat makanan hasil fotosintesis tersebut kemudian diperlukan oleh konsumen seperti herbivora, karnivora, dan omnivora. Selanjutnya, pengurai. Pengurai memperoleh makanan dengan mengurai jasad makhluk hidup yang telah mati menjadi unsur-unsur penyusunnya yang kemudian dikembalikan ke tanah. Dan yang terakhir adalah pada tanah, di mana tanah menyediakan nutrisi, unsur hara, dan air yang dibutuhkan konsumen untuk hidup dan melakukan proses fotosintesis. Dan terakhir, pembahasannya itu terkait interaksi antar komponen biotik dalam ekosistem. Ada beberapa interaksi antar komponen tersebut, ya. Yang pertama adalah predasi, yaitu interaksi antara pemangsa atau predator dengan mangsanya. Ya. Kedua, kompetisi, yaitu persaingan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya untuk memperebutkan hal yang sama. Contohnya memperebutkan kekuasaan dan memperebutkan lawan jenis dan sebagainya. Lalu simbiosis. Simbiosis yaitu interaksi timbal balik dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Simbiosis juga terbagi ke dalam 3. Ada parasitisme, mutualisme, komensialisme. Parasitisme yaitu menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Sedangkan simbiosis mutualisme itu menguntungkan kedua belah pihak. Dan komensialisme menguntungkan salah satu pihak tapi tidak merugikan pihak lainnya. Nah, itu adalah beberapa contoh simbiosis. Lalu selanjutnya antibiosis, yaitu interaksi antara dua makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup membahayakan atau menghambat pertumbuhan makhluk hidup lainnya. Ya. Dan yang terakhir adalah netralisme, yaitu interaksi antara dua makhluk yang tidak saling mempengaruhi meskipun berada pada habitat yang sama. Demikian penjelasan terkait materi makhluk hidup dengan lingkungan, ya, pada pertemuan kali ini. Terima kasih.